Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Masuk ke hadis yang ke-23. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Merasakan nikmatnya iman man radiya billahi rabban, orang yang ridho dengan Allah sebagai Tuhannya, wa bil islami dinan, dan orang yang ridho dengan Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin rasulan, dan dengan Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, jadi dalam hadis ini akan ada penjelasan tentang orang yang bisa merasakan nikmatnya iman. Karena enggak semua orang beriman bisa merasakan nikmatnya iman. Yang pertama, dari sisi perkatanya, tadi Nabi bersabda, barang siapa yang ridho. Apa itu ridho? Ridho itu al-qabul ma'as surur wal insyirah. Ridho itu rela atau menerima, tapi didasari dengan rasa senang dan lapang dada. Barang siapa yang ridho Allah Tuhannya, berarti maknanya barang siapa yang dia menerima dengan senang hati dan lapang dada Allah sebagai Tuhannya. Barang siapa yang ridho Islam sebagai agamanya, berarti maknanya dia menerima dengan senang hati dan lapang dada Islam sebagai agamanya. Ridho Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, berarti maknanya dia menerima dengan senang dan lapang dada Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Itu makna ridho. Itu makna ridho. Kemudian Rabban, barang siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Rabban ay malikan mudabbiron. Tuhan yaitu zat yang memiliki kita, yang maha mengatur kehidupan kita. Berarti arti lengkapnya, barang siapa yang menerima dengan senang dan lapang dada Allah sebagai zat yang memiliki dan mengatur kehidupannya, itu man radiya billahi rabban. Kemudian wabil islami dinan. Apa itu Islam? Islam itu al-istislam wal inqiyad. Kita tunduk, kita patuh terhadap ahkam syariah, hukum-hukum syariat. Itu pengertian secara bahasa Islam. Berarti wabil islami dinan, barang siapa yang dia menerima dengan senang dan lapang dada dengan Islam, yaitu dengan dia tunduk dan patuh kepada syariat Islam sebagai agama yang dia pilih. Kemudian wabi Muhammadin nabiyya, dan dengan Nabi Muhammad sebagai nabi atau rasul. Di sebagian riwayat ada yang wabi Muhammadin nabiyan wa rasulan, Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Apa nabi dan rasul? Nabi itu rajulun uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. Kalau rasul itu rajulun uhiya bi syar'in wa yu'maru bi tablighihi. Nabi sosok laki-laki yang Allah kasih wahyu dan Allah perintahkan nyampaikan wahyu ke umat-umatnya. Kalau rasul, sosok yang Allah berikan dia wahyu. Kalau nabi tadi tidak diperintahkan menyampaikan. Kalau rasul itu dapat wahyu plus dia mendapat perintah untuk menyampaikan ke umat-umatnya. Jadi setiap nabi belum tentu rasul, tapi setiap rasul pasti nabi. Nah, barang siapa yang ridho dengan tiga hal itu, Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, nabi
Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, sebagai sosok yang menyampaikan wahyu Tuhan kepada kita. Maka orang yang punya 3 kriteria ini, dzaqo ta'mal iman, dia akan bisa mencicipi atau merasakan nikmatnya keimanan. Yang punya 3 kriteria ini, dia akan bisa merasakan nikmatnya keimanan. Nah, itu arti secara garis besarnya, arti globalnya. Nah, sekarang kita mau bahas satu persatu. Yang pertama, pembahasan tentang ridho terhadap Allah. Wa amma ridho anillahi ta'ala fahuwa halun syarifun aziz. Kita bisa menjadi hamba yang ridho terhadap Allah, itu adalah halun syarifun aziz, keadaan yang sangat mulia. Kalau Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah ridho akan mereka dan mereka ridho akan Allah. Jadi orang-orang yang ridho terhadap Allah itu sampai ada sebutannya di Al-Quran, wa radu anhu, mereka ridho terhadap Tuhannya. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga pernah bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta dengan sebuah kaum, Allah akan kasih mereka bala, ujian, cobaan. Faman radiya falahur ridho. Kalau di antara mereka ada yang ridho mendapat cobaan, falahur ridho, Allah pun akan ridho terhadap mereka. Wa man sakhita falahus sakhot. Barang siapa yang murka, enggak terima diuji, maka Allah juga akan murka terhadap dia. Itu jadi salah satu dasar kemuliaannya ridho. Kita ridho, Allah ridho. Kita murka, Allah murka. Wa qala alaihi salatu wassalam, di sebagian hadis lain Nabi juga bersabda, innallaha bihikmatihi ja'ala rauha wal farah fil yaqin war ridha. Allah itu dengan maha bijaksananya menjadikan ketenangan dan kesenangan dalam 2 hal, al yaqin war ridha. Kita yakin dengan Allah, kita ridho dengan ketentuannya. Itu 2 hal bisa mendatangkan kesenangan dan ketenangan. Wa ja'ala ad-dhaiqa wal haraj fi syak was sakhot. Dan Allah jadikan kesempitan hidup seseorang dan kesumpekan dia dalam 2 hal, fi syak was sakhot, ragu terhadap Allah dan murka terhadap Allah. Lawannya 2 yang tadi, al yaqin war ridha. Nah, itu salah satu dasar-dasar dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan keutamaan ridho terhadap Allah. Kemudian warradi anillah warradi biqadaihi. Jadi gimana ciri-cirinya orang yang sudah dikatakan dia ridho sama Allah? Warradi anillah, orang yang ridho terhadap Allah itu warradi biqadaihi, orang yang sudah ridho, sudah terima dengan keputusannya Allah. Famahma qada alaihi subhanahu bima yukhalifu hawahu. Maka setiap kali nanti Allah bikin keputusan-keputusan yang yukhalifu hawahu, menentangi keinginannya, tidak sesuai keinginannya, wa bima la tashtahihi nafsuhu, dan yang tidak sesuai hawa nafsunya. Apa contohnya? Ketentuan Allah yang tidak sesuai keinginan, tidak sesuai hawa nafsu. Min musibah, Allah ngasih musibah, fi nafsin, baik di dalam jiwa, au malin, atau dalam hartanya kena musibah, au baliyatin, atau ada bala bencana, au syiddatin, au faqah, atau dia dapat kemiskinan. Nah, semua hal itu kalau terjadi pada dia dan dia adalah orang yang ridho, maka fa'alaihi an yardha bidzalika wa yatiba nafsan. Kalau betul dia ridho terhadap Allah, harusnya dia menghadapi hal-hal itu dengan sukarela dan dengan jiwa yang baik.
Wala yaskhat qada Allah wala yajza. Jangan murka dengan ketentuan Allah, jangan marah, jangan protes. Fa innallaha ta'ala lahu an yaf'ala fi mulkihi ma yasha. Karena Allah berhak melakukan apapun di dalam kepemilikannya. Semua makhluk itu miliknya Allah. Allah adalah pemiliknya. Sehingga jelas namanya pemilik ya berhaklah. Dia punya hak penuh mau melakukan apa saja. Walaisa lahu fi sultanihi munazi wala mu'arid. Dan Allah tidak ada yang bisa menentangnya dalam segala keputusannya. Kemudian walyahdharil abdu, dan hati-hati bagi seorang hamba jangan sampai inda dzalika, ketika hal-hal itu terjadi dia mengucapkan lau walima wa kaifa. Lau, seandainya enggak terjadi begini, atau walima, kenapa dia dapat musibah terus dia enggak terima, kenapa terjadi begini ya Allah, atau wa kaifa, bagaimana, gimana kok bisa terjadi begini. Nah, hati-hati jangan sampai kita memprotes Allah dengan hal-hal itu, karena Allah lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Hal-hal itu seakan-akan kita nggak terima, merasa oh saya mestinya nggak dapat musibah begini. Apalagi kadang ada orang-orang, sebagian orang dengan pedenya, dengan percaya dirinya, dia kalau kena musibah, ya Allah saya dosa apa dapat musibah gini? Banyak banget dosanya. Kok pakai dosa apa? Banyak banget dosanya. Kadang-kadang sebagian orang terlalu percaya diri, saya dosa apa dapat musibah gini? Ya nggak terhitung, kalau mau hitung-hitungan nggak terhitung pasti. Terlalu banyak hak Allah yang tidak kita jalankan. Kita sholat aja 5 waktu itu sholatnya bagaimana? Pikirannya kemana-mana, terlalu jauh. Kita mau protes model-model gitu tuh terlalu jauh. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Wal ya'lam anallaha ta'ala hakimun adil fi jami'i af'alihi wa aqdiyatihi. Kalau kita dapat musibah, jangan kita protes dengan model-model tadi, sambil kita harus meyakini Allah itu hakimun adil, Allah itu bijaksana, Allah itu adil di dalam segala pekerjaan dan keputusannya. Wa annahu la yaqdi li 'abdihil mu'min bi syai'in wa in karihathu nafsuhu illa wa yakunu lahu fihi khairun wa khira. Dan tidaklah ada sesuatu yang Allah kerjakan, Allah putuskan terhadap seorang hamba, walaupun mungkin dia enggak terima secara tabiat hawa nafsu, mungkin enggak suka, tapi harus diyakini pasti di situ fihi khairun. Di situ ada kebaikannya yang mungkin kita belum tahu sekarang, tapi mungkin seiring berjalannya waktu, musibah-musibah yang kita dapatkan ada hikmahnya, ada hikmahnya. Wa aqibah hasanah, sehingga falyuhsin dzannahu bi rabbih. Kalau kita sudah punya prinsip begitu, hendaknya baik sangka dengan Tuhan. Wal yardha bi qada'ihi, hendaknya dia ridho dengan keputusan Allah. Wal yarji ilaihi bidullihi waftiqarihi, ya kalaupun dia merasa berat, silahkan kembali mengadu kepada Allah, cuman bukan dalam rangka protes, tapi dalam rangka minta jalan keluar, berdoa dengan penuh kerendah dirian. Wal yaqif baina yadayhi bi khudu'ihi wa inkisarihi, dia berdiri di hadapan Tuhannya, maksud dia bersimpuh berdoa begitu dengan khudu', dengan hati yang khusyuk dan inkisar, dan dia betul-betul merasakan butuh terhadap Allah. Kemudian wal yukthir min hamdihi wa tsana alaihi fi yusrihi wa usrihi wa syiddatihi wa rakhaihi. Kemudian jangan lupa tetap kita puji Allah dalam segala keadaan, baik keadaan senang, susah, sedih, gembira, tetap kita puji, karena kembali lagi ke tadi, semua keputusan Allah itu pasti ada bagusnya. Saking kadang-kadang kita nggak tahu. Dalam satu riwayat Nabi itu kalau beliau senang, beliau mengucap alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat.
Segala puji bagi Allah yang dengan perkara kenikmatan Allah semua kebaikan jadi sempurna. Dia puji dalam keadaan senang. Tapi kalau beliau sedang dapat sesuatu yang bikin beliau enggak senang, apa beliau ngeluh? Enggak, tetap muji Allah dengan sigot atau dengan model pujian alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji atas Allah ala kulli hal, atas setiap keadaan. Jadi kalau Nabi senang, lagi dapat sesuatu yang bikin senang, beliau puji Allah. Segala puji bagi Allah yang mana dengan kenikmatan Allah semua kebaikan jadi sempurna. Tapi pas lagi dapat yang bikin gak senang, tetap puji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji atas Allah atas setiap keadaan. Kapanpun dimanapun tetap Allah itu berhak dapat pujian. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang biasa dibaca Nabi kalau sedang dapat sesuatu yang bikin beliau gak senang. Jadi itu hendaknya juga kita baca. Jadi dari situ kita paling gak husnudzon. Dapat musibah yang pertama, ya alhamdulillah ala kulli hal, tetap dalam setiap keadaan apapun segala puji milik Allah. Tapi ya paling gak kalau kita mau ngamalkan itu, amalkan dulu buat diri sendiri. Dalam arti gak usah terang-terangan, karena gak semua orang mereka hadir majelis-majelis ilmu dan sebagainya akhirnya salah paham. Dalam arti misalkan kita ketemu keluarga ngabarkan ada musibah, oh rumahnya fulan, rumahnya adik kita kebakar, alhamdulillah ala kulli hal. Ya nggak pernah majelis ilmu ya kesel dia, kok alhamdulillah, ya, tunggu dulu ada penjelasannya, tahu nggak artinya. Nah kalau kita ngomong begitu ke orang yang nggak ngerti nanti salah paham. Jangan langsung kita jahron terang-terangan, tapi paling enggak kita punya prinsip. Dengar ada musibah dalam hati, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Ini musibah pasti ada hikmahnya dan seterusnya. Cuman enggak bisa kita langsung praktekkan ke semua orang karena enggak semua orang hadir majelis ilmu. Akhirnya yang ada salah paham. Oh ini sepupu kita meninggal, alhamdulillah ala kulli hal, kan repot jadinya. Bisa berantem, oh kamu ngeledek ya. Nah, jadi ada tempat-tempatnya, nggak bisa kita langsung terang-terangan. Contoh nih, contoh kejadian yang sekilasnya musibah, cuman ternyata di balik itu ada hikmah besar yang Allah simpan. Jadi dihikayatkan kana tajirun yattajiru fit tuyuri al-musammah bil babgha. Ada satu orang pedagang, beliau itu berdagang jual beli burung al-babgha. Sekarang itu mungkin burung beo, burung yang bisa ngomong kayak manusia tuh, burung beo. Wa fi yaumin ishtara nahwan min ishrin. Satu hari si pedagang ini beli sekitar 20 ekor burung beo, kulaan. Dia kulaan burung beo 20 ekor. Tsumma safara biha. Akhirnya beliau melakukan perjalanan, mau jualan burung beo. Walamma kana fit thariq zada alaihinnal barad. Nah, di tengah-tengah perjalanan cuacanya semakin dingin. Sampai ini burung beo semua kedinginan, fama tatit tuyur. Mati semua illa wahidan, kecuali satu. Dari 20 burung beo ini di tengah perjalanan karena cuaca sangat dingin yang 19 mati. Tinggallah satu ekor. Fata'atsara wa taghayyara. Bingung nih. Ini belum balik modal, 19 hilang, tinggal satu. Akhirnya beliau dalam keadaan itu berdoa. Ini nih balik ke tadi nih. Kalau ada musibah jangan langsung protes. Kalaupun kita bingung, kembali ke Allah bukan dalam rangka protes, dalam rangka minta jalan keluar. Akhirnya beliau doa nih, ya satirul hal la takshifu ya Allah, wahai zat yang maha menutup masalah, jangan dihancurkan urusanku, rapikan lagi urusanku nih, urusan dagangnya. Satrukal ladzi la yankashif fid dunya wal akhirah. Hanya perlakuan darimu yang bisa menjadikan masalahku dunia akhirat selesai lagi.
Diulang-ulang terus itu doa. Ya satirul hal la takshifu ya Allah, satrukal ladzi la yankashif fid dunyal akhirah. Terus diulang-ulang, udah bingung, enggak ada jalan keluar lagi. Akhirnya walamma sami'ahu thair qala mithlahu. Akhirnya si burung beo yang tinggal 1 ekor ini yang tersisa, gara-gara ngedenger dia doa terus, ini burung beo bisa baca doa itu. Ini burung beo bisa tuh baca ya satirul hal. Dia berkicau tapi baca doa itu. Terus diulang-ulang. Nah, akhirnya tetap perjalanan masih lanjut. Sambil dia masih nggak tahu jalan keluar, dia hanya pasrah dengan berdoa. Perjalanan terus dia baca doa sampai ini burung beo hafal. Akhirnya wa tawajjaha darajul ilal balad allati yuriduha. Akhirnya terus perjalanan dilakukan sampai ke kota yang dia ingin berdagang di situ. Wa tayru yukarirud doa, dan burung beo ini terus-menerus mengulang-ulang doa tadi karena udah hafal, sudah hafal. Nah, akhirnya pas nyampe di kota itu, kota yang dia pengen jual beli, faba'ahu bithamanin kabir, si sawa samanatil katuyur kulliha orobiha aidon. Akhirnya di situ orang-orang tertarik. Oh, ini burung beonya soleh nih, bisa baca doa. Akhirnya ada orang yang tertarik. Orang yang tertarik ini dia siap beli dengan biaya mahal yang uangnya itu seharga 20 yang mati tadi. Akhirnya dibelilah 1 burung beo ini dengan seharga yang bisa nutupin modalnya dia dari 19 yang mati tadi. Akhirnya dia pulang tetap membawa keuntungan yang sama, bahkan lebih-lebih. Nah, ini contoh nih. Contoh terkadang di balik satu musibah Allah punya rencana yang lebih bagus lagi. Yang penting kalau kita dapat musibah jangan langsung protes dulu. Husnudon ya sambil kita berdoa, dicari jalan keluarnya. Nah, akhirnya itu tadi ternyata dari doanya dia, burung beonya hafal doa tersebut dan orang jadi belinya mahal. Karena ini langka nih burung beonya gitu. Itu salah satu contoh bagaimana menghadapi musibah. Nah, kemudian masih pembahasan tentang ridho terhadap Allah. Qala ba'dul hukama, sebagian hukama mengatakan fi qaulihi ta'ala wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri baik laki atau perempuan potong tangannya. Kan dalam fikih Islam kan begitu. Kalau mencuri potong tangan kanan, mencuri lagi potong kaki kiri, mencuri lagi potong tangan kiri, mencuri lagi potong kaki kanan. Udah nggak punya 2 tangan 2 kaki masih mencuri, wallahu a'lam, nggak tahu gimana dia bisa mencuri. Udah tangan nggak ada 2, kaki nggak ada 2 masih mencuri lagi, wallahu a'lam. Nah, cuman di sini katanya ulama qaulal fuqaha man saraqa nisaba sariqah tuqta yaduhu. Kan sebagaimana tadi di fikih kita tahu orang kalau mencuri itu dipotong tangan, tapi dengan catatan ya, mencurinya mencapai nisab. Ada batasan harta tertentu, bukan mencuri 5.000 potong tangan ya, terlalu inilah. Adalah, saya juga lupa, ada nisabnya. Sama kayak zakat emas ada nisabnya. Kalau sudah nyampe 85 gram keluarkan 2,5%. Ada tuh nisab, batasan wajib keluarin zakat. Dalam sariko juga ada nisab, berapa minimal harta yang kalau ketahuan nyuri dipotong tangan, ada nisabnya. Cuman yang jelas kalau sudah nyampe nisab dipotong tangan. Nah, ulama menjelaskan nih, walaisat li hadan nisab hormatun hatta tuqta'u yadur rajulil mu'min li ajri. Sebenarnya kenapa sih kalau orang nyuri nyampe nisab dipotong tangan? Oh, apakah harta yang sampai nisab itu dalam Islam tuh mulia? Saking mulianya harta yang mencapai nisab, orang nyuri dipotong tangan. Kata ulama bukan gitu. Kalau harta benda duniawi dalam Islam itu biasa aja, tidak ada kemuliaan. Bahkan dalam satu riwayat, seandainya
di sisi Allah dunia itu ada nilainya, walaupun nilainya itu sekecil sayap nyamuk. Dunia nih, dunia seisinya, di sisi Allah ada kemuliaannya, walaupun cuman sekecil sayap nyamuk. Seandainya ada, niscaya Allah tidak akan masako kafiron syarbatamain. Allah tidak akan ngasih orang kafir seteguk air pun di dunia, kalau memang dunia ada kemuliaannya. Tapi karena di sisi Allah dunia itu nggak ada kemuliaannya, dikasihlah, muslim dikasih, kafir dikasih. Jadi dalam Islam duniawi itu biasa, hal yang tidak mulia lah. Ya kecuali kalau dipakai ibadah, itu pun mulianya bukan karena duniawinya, karena dipakai ibadahnya. Nah, terus sama ulama tadi dibahas, terus kenapa sampai dipotong? Mencuri sampai sampai nisab, tangan dipotong. Apakah itu menandakan harta yang nyampe nisab itu mulia? Bukan. Sebenarnya bukan itu. Terus apa sebabnya? Walakin tuqta'u yaduhu limaknaye. Tapi orang mencuri dipotong tangan itu alasannya dua. Ada dua hikmah. Yang pertama, lihatki hormatil muslimin. Karena ketika dia mencuri, dia sudah menghancurkan kemuliaan muslim lainnya. Dia sudah tidak menghargai muslim lainnya, tidak menghargai sesama manusia. Dari sisi itu dia harus dipotong tangan, karena Islam memuliakan sesama manusia, apalagi sesama muslim. Enggak menghormati, ada hukumannya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, wathani li'annahu lam yardo bima qasamallahu ta'ala lahu wa mala ila mala ghairihi. Alasan kedua berkaitan sama pembahasan kita. Kalau orang sudah nyuri, berarti itu tandanya dia nggak ridho sama pembagiannya Allah. Sudah dikasih harta segitu masih mau ngambil punya orang. Sudah dikasih harta sekian masih mau ngambil punya orang. Dari sisi itulah katanya ulama, di antara hikmahnya, kenapa kalau nyuri potong tangan? Apa berarti harta yang dicuri ada kemuliaannya dalam Islam? Bukan. Tapi sebabnya itu ketika mencuri dia nggak ada ridho dengan ketentuan Allah. Kalau nggak ada ridho harus dihukum, karena ridho kepada Allah itu sesuatu yang mulia. Nah, akhirnya fa'amarallahu ta'ala bi an tuqta'u yaduhu nakalan ay jazaan bima kasaba. Akhirnya itu Allah perintahkan dipotong tangannya sebagai balasan atas perbuatannya. Balasan karena dia tidak menghormati harga diri muslim atau manusia yang lain. Balasan karena dia tidak ridho dengan ketentuan Allah. Waliyakuna ibratan li ghairihi, dan juga supaya jadi pelajaran buat orang lain, buat pencuri-pencuri yang lain. Dalam ayat Quran, walakum fil qisasi hayatun, dalam kisos itu ada kehidupan. Sama lah kurang lebih ini, dalam hukuman potong tangan ini ada kehidupan. Maksudnya nanti kalau tidak dipotong tangan, pencuri-pencuri yang lain dia ngerasa enteng. Oh, hukumannya sekian, cuma penjara 1 tahun, balik lagi terus, dia tidak ada efek jerahnya. Akhirnya dengan ada hukuman begini, ada ibrah li ghairihi, ada pelajaran untuk orang lain. Mau nyuri mikir 2 kali, tak ketahuan hilang tangan 1, hilang kaki 1, tangan hilang lagi, terus begitu. Jadi ada ibrah. Kemudian yang ketiga, tujuannya kenapa nyuri dipotong tangan? Ya liyardo bima qasamallahu ta'ala, supaya dia ridho dengan pembagiannya Allah. Gak usah nyuri lagi, harus ridho dengan pembagiannya Allah. Fa inna ridho bima qasamallahu ta'ala lahu min akhlaqil anbiya wassolihin. Karena ridho terhadap pembagiannya Allah Ta'ala itu adalah bagian daripada akhlaknya para anbiya dan para solihin. Nah, itu salah satu pembahasan ulama tentang ridho terhadap Allah Ta'ala. Yang terakhir tadi
dikatakan di awal-awal tadi, di hadis awal tadi, Allah itu menjadikan ar-rauha wal farah fil yaqin war ridho. Allah itu menjadikan kesenangan dan ketenangan ada kalau kita yakin sama Allah dan ridho. Ada satu cerita, ada seorang tokoh namanya Ibrahim bin Adham. Ini dalam dunia tasawuf terkenal namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini beliau dulunya seorang raja. Seorang raja tinggal di istana dengan mewahnya, dengan makanannya dan seterusnya, sebelum akhirnya beliau meninggalkan itu semua dan menjadi tokoh tasawuf. Nah, sebabnya, di antara sebab hijrahnya Ibrahim bin Adham meninggalkan gemerlap duniawi, itu satu waktu pernah beliau pas masih tinggal di istana, beliau lihat di luar istana itu ada seorang musafir lah begitu. Ada seorang musafir, dia sedang melakukan perjalanan, cuman bawa satu kantong kecil begitu. Nyampe depan istananya Ibrahim bin Adham ada pohon. Nyampe depan istananya Ibrahim bin Adham ada pohon. Ini musafir capek, akhirnya dia istirahat. Dia keluarkan perbekalannya, isinya cuman air sama roti. Dia makan itu roti, dia makan itu air, dia tidur di bawah pohon tanpa kasur dengan tenangnya, dengan nikmatnya. Sambil dia berkata, khubzun wa ma'un wa zillu, dzakan naimul ajalu. Roti, air, berteduh di pohon, itu udah kenikmatan besar yang luar biasa. Kafartu ni'mata rabbi in qultu inni muqillu. Kalau saya mengatakan saya ini rezekinya sedikit, cuman punya roti, air sama berteduh di pohon. Kalau saya merasa dengan model rezeki ini saya ini orang yang sedikit rezeki, berarti saya kafartu nikmata rabbi, saya udah kufur nikmat namanya. Ini nikmat yang sangat besar. Ibrahim bin Adham kagum melihat orang model begini. Kok bisa makanan cuman roti, minumnya cuma air, tidurnya nggak pakai kasur, tapi tenang-tenang aja hidupnya, nikmat, bisa tidur. Akhirnya Imam Ibrahim bin Adham merintahkan ke salah satu prajuritnya gitu, atau petugas istananya dia, nanti kalau ini orang bangun, panggil, suruh naik ke atas, diundang sama raja, bilang aja gitu. Oh ya siap. Akhirnya ditunggu. Pas udah ini orang bangun, datanglah petugas istananya itu. Wahai fulan, kamu diundang sama Raja Ibrahim bin Adham, suruh ketemu di istana, di lantai sekian, sudah disediain makanan segini. Kata orang ini, perlu apa? Saya nggak ada perlu, nggak tahu. Saya juga cuman disuruh aja, melaksanakan perintah aja. Kamu disuruh naik ke atas. Ada tetap ini nolak, nggak mau. Apa? Jelaskan dong. Saya nggak perlu apa-apa. Ada dipaksa maulah dia. Mau dia naik ke atas, ketemu sama Ibrahim bin Adham, ya ngobrol-ngobrol, terus akhirnya diajak makan. Ayo ini makan, ini kita sudah menyediakan makanan ini buat kamu. Oh enggak, saya sudah merasa cukup, roti satu itu udah banyak, makanan yang banyak bagi saya, udah nikmat yang besar. Katanya Ibrahim bin Adham, kok bisa kamu punya pikiran begitu? Saya aja istilahnya punya istana megah, makanan melimpah, kayaknya nggak pernah setenang kamu hidupnya. Kayaknya ada aja pusing-pusingnya tuh ada aja. Kayaknya kamu kok bisa tenang gitu tuh. Kok bisa kamu merasa nikmat-nikmat yang sedemikian sedikit itu kamu bilang an-naimul ajallu, nikmat yang besar. Akhirnya katanya orang ini, iya, kalau saya cuma dapat nikmat-nikmat yang sederhana ini, hisabnya saya kecil di akhirat, tanggungan saya sedikit. Itu berarti udah bonus besar bagi saya. Kamu nih punya kerajaan, prajurit, makanan segini, siap nih dihisab urusan begini sebanyak-banyaknya. Akhirnya Ibrahim bin Adham tersentuh di situ. Akhirnya beliau nyari waktu, kapan saya mau ketemu lagi sama kamu. Kan dinasihatin terus, akhirnya masuk dinasihatin terus, akhirnya minta waktu.
iya nggak apa-apa kalau memang kamu mau ketemu sama saya nanti hari ini jam sekian di tempat saya di sini. Akhirnya beberapa waktu kemudian di waktu yang ditentukan ketemulah Imam Ibrahim bin Adham sama orang itu. Ya terus dia mulazamah minta nasihat-nasihat begitu sampai akhirnya pada puncaknya Imam Ibrahim bin Adham ditinggalkan semua kerajaannya, harta-hartanya, dan beliau ikut dengan jalannya orang ini sampai akhirnya menjadi tokoh tasawuf, tokoh sufi yang ternama. Nah, pelajaran yang diambil di sini itu lihat orang tadi walaupun cuman punya air, roti, kasurnya nggak ada, tapi karena dia ridho dengan pembagian Tuhannya, dia hidupnya tenang aja. Mau tidur tidur, mau makan makan, minum minum, nggak ada pikiran, tenang aja karena dia udah ridho. Sampai kebalikannya Ibrahim bin Adham dengan segala keluasan duniawinya, dia nggak tenang hidupnya, nggak bisa setenang orang ini. Akhirnya dia belajar gimana caranya jadi hamba yang ridho dengan Tuhannya, sampai justru dia memutuskan ditinggalin itu semua, kerajaannya ditinggalin, jadilah dia tokoh tasawuf, tokoh sufi. Nah itu sekilas tentang ceritanya Imam Ibrahim bin Adham yang berkaitan nih sama pembahasan kita ar-ridho anillahi ta'ala. Ya, insyaallah itu kita rasa cukup. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan baik pada diri sendiri, terus diajarkan kepada keluarga dan kerabat-kerabat. Ala hadiniyah wa ala kunniyatin sholihah wa ala hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam.